Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di ruang kelas online pembelajaran sejarah Indonesia. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang memahami konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja atau dinasti dari masa lalu. Kata sejaratun diserap dalam bahasa Melayu sajaroh dan bahasa Indonesia sejarah dengan arti yang sama, yaitu silsilah atau keturunan. Secara terminologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sejarah mencakup 3 hal. 1. Asal-usul, keturunan, dan silsilah. 2. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, hikayat, tambo. 3. Pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ciri-ciri dari sejarah yang pertama enmali, yaitu setiap peristiwa hanya terjadi satu kali, sehingga peristiwa tersebut bisa juga disebut unik. Contohnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, peristiwanya adalah peristiwa penting dan besar pengaruhnya. Yang ketiga, peristiwanya abadi, artinya peristiwa itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Ada 3 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama manusia, kedua ruang, ketiga waktu. Objek kajian sejarah adalah hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu. Peristiwa masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang memberikan gambaran jelas bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runut, teratur, dan berkesinambungan. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Contohnya, tahun 1515 Portugis mendarat di Malaka. Tahun 1512 Portugis berhasil menduduki Maluku. Tahun 1521 Spanyol tiba di Kepulauan Maluku. Tahun 1529 dilakukan Perjanjian Saragossa. Ingat, sejarah harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan kumpulan acak peristiwa-peristiwa dengan tanggalnya. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang berarti melintas, dan kromos berarti melampaui atau melalui. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui dan melampaui dalam batas waktu. Sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Cara berpikir diakronik akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu terhadap suatu peristiwa pada waktu yang tertentu. Berhubungan dengan pembatasan waktu, sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni pengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembatasan waktu. Contoh periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama masa praaksara, yang kedua masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yang ketiga masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, yang keempat masa kekuasaan kolonialisme Barat, yang kelima masa pendudukan Jepang, keenam masa revolusi, ketujuh masa Orde Lama, kedelapan masa Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa. Tetapi dengan waktu yang terbatas, berpikir sinkronik berguna untuk melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi atau melihat suatu peristiwa secara struktural dan horizontal. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitikberatkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Ketiga, bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit dan diakronik. 6. Kajiannya sistematis. 7. Sifat kajian mendalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat dan lambat. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Adapun contoh perubahan secara lambat adalah akibat penerapan politik etis di Hindia Belanda, mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad 20. Perubahan dan berkelanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan 2 atau lebih peristiwa pada masa lalu. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintahan pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.